Apa hubungannya dengan judul yang akan dibahas? Bab yang ke-55. Jangan ditolak orang yang minta dengan menyebut nama Allah. Itu sumbernya hanya dari satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ada beberapa poin perintahnya Rasulullah. Tapi mengapa hadis ini dimasukkan di bab tauhid? Karena di situ orang menyebut nama Allah. Nah, saya sebut menyebut nama Allah tadi ta'zim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah fa'atuhu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah itu loh maksudnya yang dimasukkan di tauhid. Man sa'ala billah fa'atuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pula kepada kitab-kitab, maka ada kewajiban untuk mengagungkan yang diimani itu tadi. Saya ulangi, ada kewajiban untuk ta'lim, mengagungkan yang diimani. Cuma kalau mengagungkan Allah itu ibadah. Jadi orang wujud daripada ta'lim, mengagungkan Allah itu adalah orang beribadah kepadanya. Nah, orang beribadah itu dalam beberapa bab yang lalu sudah diterangkan. Berarti karakternya apa? Tadzallul wa ta'zim. Orang itu merendah-rendahkan dirinya kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa tapi kepada Allah. Sekaligus ta'zim, mengagungkan. Ambillah contoh orang sholat, berarti di dalam sholat itu ada harus tadzallul, dia rendah di hadapan Allah. Dia rukuk, dia sujud, dia baca ini, dia berdoa dan sebagainya. Jadi kalau sepinter-pinternya orang, sekaya-kayanya orang itu harus sekuasa-kuasanya orang kalau dia sholat dan dia mengagungkan Allah. Tapi kalau iman kepada Nabi lalu kita mengagungkan Nabi, mohon maaf, itu bukan memuji-muji, tapi memahami hakikatnya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah, lalu mengikuti yang disyariatkan. Maka makna dari syahadat tentang Rasulullah itu yang kelima, maknanya
wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Dalam bahasa yang berbeda, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau taklim kepada Allah itu ibadah, taklim kepada Nabi itu mengikuti yang disyariatkan, bukan memuji. Karena Nabi sangat amat khawatir untuk dipuji-puji. Misalkan di Quran di beberapa ayat diterangkan Qul innama ana basyarum mitlukum, saya ini manusia biasa kayak Anda, bedanya saya menerima wahyu. Kemudian di hadis itu sudah seringkali dibahas, Nabi Muhammad menyebutkan ana Muhammad Abdullah wa Rasulullah, saya ini Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis lain menyebutkan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berikutnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sudah sangat amat populer, sering disitir oleh para asatid, itu hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang-orang Nasrani memuji-muji siapa? Al-Masih. Aku cuma hamba Allah kalau sampai memanggil aku Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Tapi di masyarakat itu, mohon maaf ini bukan mengolok-olok, tapi meyakinkan yang ikut ngaji, persepsinya mencintai dan mengagungkan Nabi itu memuji-muji. Nah ini bedanya dengan tauhid. Sehingga kadang-kadang saya dengarkan di masjid-masjid itu, ya tentu saja bukan Masjid Al-Ilham ya. Kalau Masjid Al-Ilham ya ditutup saja kitab tauhidnya. Wabillahi taufiq. Itu adalah lafal-lafal nasyid yang dinyanyikan adik-adik dan anak-anak itu. Ya Imamar Rusul ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Bener gak Pak? Bener ada gitu loh maksudnya. Bukan lafalnya itu benar. Apa maksudnya? Wahai Rasulullah, engkau adalah imamnya. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku. Engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh? Tapi ada, dan itu merasa tidak salah. Mohon maaf di Revin saya ditanya, itu kan karya seni. Saya jawab karya seni tidak boleh bebas nilai, harus pakai koridor syariat dan agama, akidah. Nah kalau karya seni itu boleh bebas nilai, orang boleh berkreasi, nabrak akidah, nabrak syariat, macam-macam. Tapi kalau diamati memang sepertinya enak. Ya Imamar Rusul ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ini pagi-pagi sudah menyanyi.
Jadi saya ulangi, tentang Allah itu begitu, tentang Nabi jangan persepsinya jangan keliru. Kalau ta'zimul Quran yang kita imani, mengagungkan Quran itu dibaca, diterjemahkan, ditadabburkan makna-maknanya, ayat-ayat yang syar'i, tidak mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Karena di tauhid itu ada judul man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Orang yang hukum orang yang bersendahgurau guyonan tapi yang disebut Quran, Allah dan Rasul. Itu nanti ada sudah lewat kita bahas. Nanti nyambung dengan orang tidak boleh al-istiza bil ayatil kauniyah. Orang tidak boleh mengolok-olok ayat yang kauniyah. Apa hubungannya dengan judul yang akan dibahas? Bab yang ke-55. Jangan ditolak orang yang minta dengan menyebut nama Allah. Itu sumbernya hanya dari satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ada beberapa poin perintahnya Rasulullah. Tapi mengapa hadis ini dimasukkan di bab tauhid? Karena di situ orang menyebut nama Allah. Nah, saya sebut menyebut nama Allah tadi ta'zim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billah fa'atuhu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah itu loh maksudnya yang dimasukkan di tauhid. Man sa'ala billah fa'atuhu atau fa'atuhu, beri. Siapa yang minta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, beri, kata Nabi. Jangan salah paham. Loh, kok enak Ustaz? Nah, nanti dulu. 2. Wa man ista'adza billah fa'idhuhu. Siapa yang minta perlindungan kamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Yang ketiga, siapa yang mengundang kamu, maka penuhilah undangan. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu ya fad'u lahu. Tapi kalau kamu tidak menemukan untuk bisa membalas, maka doakanlah. Ya. Fad'u hatta taro annakum qad kafatumuhu. Sampai kamu memahami, mengerti bahwa kamu sudah memberi balasan. Ada beberapa penjelasan secara singkat ya, berkaitan dengan hadis ini, kaitan dengan tauhid. Pertama, man sa'ala billah fa'utuhu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, kamu beri. Itu maksudnya apa? Orang kalau menyebut nama Allah, Pak, dalam konteks bertauhid, berarti orang itu serius. Ta'zim, mengagungkan. Kalau kita hubungkan dengan bab yang sebelumnya, masalah khalaf, sumpah. Sumpah itu menyebut nama Allah apa enggak? Nah, wallahi. Jadi menghadirkan nama Allah. Dalam bahasa kitab, sumpah itu disebut tahqiqul amri au taqiduhu. Meyakinkan suatu perkara bidzikri bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi orang yang sudah syahadat seperti kita itu menghadirkan nama Allah itu tidak boleh main-main. Nah, ini saya beri perbandingan dengan masalah khalaf, sumpah. Tapi sekarang kan banyak orang bersumpah menggunakan nama Allah, tapi kan dia tidak paham konsekuensinya dari sumpah itu.
Satu poin saja di antara implementasi dari makna syahadat la ilaha illallah, sumpah. Lalu orang konsekuen dengan sumpah, dia tidak mau melanggar sumpah, ya. Kalau dia sumpah demi Allah ya harus serius. Itu persoalan masyarakat, bangsa dan negara ini selesai sudah. Kok begitu? Orang akan memangku jabatan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, disumpah dulu dengan menggunakan nama siapa? Allah. Itu konsekuensinya dalam masa jabatannya dia sesuai dengan yang disumpahkan tadi. Dia tidak mau menyeleweng. Nah sekarang kan enggak. Nah yang kita saksikan kasat mata itu, ada benda dan barang yang hilang, nilainya sampai 300 triliun. Duitnya siapa itu? Sampai itu tadi. Lalu mengarah mengindikasikan, terindikasi pada seseorang A. Terus seseorang itu untuk meyakinkan orang lain, maka dia sumpah demi Allah, saya tidak mencuri, tidak mengambil, tidak menyuruh, tidak memindah, tidak ini, tidak ini. Ya sudah, orang ini benar Pak. Enggak, bukan dia pelakunya. Cari orang lain. Loh kok begitu Pak? Oh dia sudah menghadirkan Allah, ini bertauhid semuanya, kok enggak boleh? Orang sini udah ngerti semuanya. Itu konsekuensinya dia bersyahadat itu menghadirkan nama Allah. Dia enggak mau main-main dengan nama Allah. Tapi yang ada di masyarakat, nama Allah itu dipakai sebagai seperti sego jangan, kebiasaan, seperti yang nggak ada konsekuensi. Itu loh di masyarakat. Makanya waktu saya membahas bab 43 itu kira-kira 1 tahun yang lalu mungkin ya, jangan saya tanya, kalau ada orang sumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri benda dan barang yang hilang yang dituduhkan tadi atau uang. Terus ada orang bilang gini, ini Pak buktinya sampean mencuri. Yang dipakai apa? Yang dipercaya. Sumpahnya apa buktinya? Bukti. Mengabaikan sumpah. Saya ulangi, kalau ada orang sumpah demi Allah saya tidak mencuri, tidak mengambil, tapi ada orang ini buktinya. Supaya bohong yang buktinya tadi sebagai. Yang dipakai apanya? Buktinya mengabaikan. Nah sekarang saya tanya, karena mayoritas jawabannya begitu. Buktinya Pak Ustadz yang dipakai. Tapi kalau orang yang sumpah bilang gini, saya itu sudah sumpah nama Allah, masih tidak percaya, terus nama siapa? Nabi enggak boleh, wali enggak boleh, syekh enggak boleh, Gus enggak boleh, karena banyak Gus yang enggak kena. Gus Latif bagus. Misalkan, ya bagus, bukan bagus ini maksudnya. Kalau di tauhid yang dipakai sumpahnya. Kalau orang konsekuen dengan sumpahnya, demi Allah itu tidak mau main-main dia. Itu loh yang saya maksudkan. 1 poin titik ini tauhid itu kalau dipakai realisasi sumpah dan orang konsekuen dengan itu, ya tidak boleh main-main. Yang salah bukan konsepnya, masyarakat yang belum selaras dengan pikiran tauhidnya. Ini juga begitu. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, kamu beri. Itu bukan tradisi orang di jalan-jalan ya, assalamualaikum, ini bukan itu. Tidak akan ada di masyarakat yang bertauhid itu kalau kemudian orang menggunakan nama Allah dipakai dalil untuk minta-minta, apalagi untuk kebutuhan apa? Pribadi. Karena dalam hadis Riyadhus Shalihin sudah banyak diterangkan, orang yang naudzubillah min dzalik itu minta-minta, itu diancam oleh Allah, dan itu untuk kepentingan sendiri. Dengan dia malas bekerja, besok di akhirat diancam di wajahnya ini tidak ada apa? Tidak ada daging, dari tengkorak. Bukan itu. Oh Ustaz, kalau begitu masyarakat itu disesuaikan dengan konsep begini masih jauh. Rasanya masih jauh. Sama
dengan orang sudah bayar zakat, infak, sedekah, nggak ada orang minta hak zakatnya itu, nggak ada. Mengapa? Semuanya sudah bayar. Tapi ketika orang malas bayar, tidak ada deteksi bayarnya, infaknya, sedekah, apalagi zakat. Nanti orang mustahik itu bilang gini, loh saya kok tidak diberi itu kan hak saya. Itu kalau masyarakat sudah dipeta-peta menurut syariat. Ini yang mustahik, ini yang muzaki, nilainya sekian dan sebagainya. Nggak ada orang minta kalau semuanya sudah bayar. Nah, maka Al-Utsaimin menyebutkan bahwa kalau orang itu haknya tidak diberi, infak sedekah mustahik itu dia boleh minta. Tapi yang dimaksudkan dengan ini, kata Al-Utsaimin, adalah minta untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan itu, tapi dia dengan menyebut nama Allah. Tetapi yang dititik tekankan adalah menyebut nama Allah itu jangan dibuat main-main, lalu dipakai dalil untuk melumpuhkan orang. Assalamualaikum, ini minta ini, pakai dalil ini dan sebagainya. Tidak, bukan itu. Ya sama dengan konsep sumpah itu tadi. Banyak orang sumpah tapi lisannya apa? Bohong. Jadi pada karo isu delek setelah disumpah besoknya sudah bohong. Tidak begitu. Makanya tadi saya katakan kalau sudah beriman kepada Allah, ta'zim, mengagungkan Allah. Yang kedua, wa man ista'adza billah fa'idhuhu. Siapa yang minta perlindungan kepada kamu, maka berikan perlindungan. Sudah menyebut nama Allah. Wa man ista'adza billah, minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tetapi tidak boleh meminta perlindungan, kata Al-Utsaimin, ya, alal amril wajibi alaihi, terhadap sesuatu yang kewajiban. Ada orang kewajiban perusahaan, ya, kewajibannya membayar apa? Zakat. Kewajibannya membayar apa? Pajak. Lalu tolong saya dilindungi supaya tidak kena pajak sekian ratus juta. Gimana? Saya buatkan laporan fiktif, 2 macam laporan. Yang ini internal supaya saya bisa tahu bagaimana keadaan perusahaan saya, sehat apa enggak. Yang ini laporan ke pemerintah untuk menghindari pajak. Kalau itu tidak boleh. Nah, coba itu kalau ditepati, konsekuensinya sampai usaha dengan dapat keuntungan sekian, ya pajaknya sekian. Karena itu sudah disepakati. Kalau sampean sudah pas sampai nisabnya sekian, sudah kaulnya sekian, ya sudah kewajibannya sampean bayar apa? Zakat. Tolong saya dibuatkan catatan laporan, dilindungi supaya saya tidak kena zakat, tidak kena pajak. Kalau itu wajib, maka tidak boleh melindungi orang yang begitu itu. Termasuk orang yang berhak untuk diapakan, dihukum. Ada kewajiban publik atau masyarakat itu menghukum orang itu karena kesalahan, tidak boleh dilindungi. Ya, nah masyarakat kan tidak, masyarakat kita masih jauh dari begitu-begitu. Tapi ini konsep man ista'adza billah fa'idhu, siapa yang minta perlindungan kepada kamu. Ini mohon maaf bukan ilmu saya, ya, saya tanya aja. Pengacara itu yang betul mendudukkan tentang posisi kliennya supaya tidak dihukum lebih daripada kesalahannya, atau betul-betul mati-matian membela yang salah? Yang mana kira-kira? Dengan membela yang bayar. Apakah A, dia itu mendudukkan bahwa kesalahannya atau kekeliruannya kliennya itu tadi supaya oleh hakim tidak dihukum setinggi-tingginya, seberat-beratnya? Apakah itu saya mendudukkan perkaranya, hukumnya klien saya ini supaya tidak dihukum seberat-beratnya? Kalau itu keliru, berarti ada motivasi dendam tidak baik kepada klien. Itu atau memang betul-betul gimana apapun harus dibela walaupun dia salah supaya tidak salah? Yang mana kira-kira? Realitasnya di masyarakat yang B. Konsepnya di dalam ilmunya A. Ya, itu bukan ilmu saya.
Sama dengan akuntan publik. Akuntan publik itu membuat laporan yang proporsional, jujur, adil, apa mengelabui sebenarnya? Mestinya proporsional, benar, sesuai dengan data-data yang dia miliki. Tapi ada nggak kemudian membuat laporan fiktif supaya tidak kena pajak? Nah, itu mohon maaf ya Pak ya, ini dikiranya baik-baik saja, ada konsekuensinya dia menggunakan nama Allah tapi seenak. Rasanya masyarakat itu memang syahadat itu bukan hanya ditulis saja, itu kan sudah berkali-kali. Adik-adik yang sekolah di Perserikatan Muhammadiyah diajari menyanyi Sang Surya. Bukan hanya adik, yang tua-tua juga begitu, Sang Surya. Ada bait di dalam Sang Surya itu apa? Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Betul ya? Insya Allah suara saya tidak kalah dengan suaranya Bang Haji. Ya. Tapi sering saya ingatkan, jangan dipakai nyanyian tok. Syahadat dua melingkar itu tidak ngefek kalau cuma itu. Ya. Nah kalau diterjemahkan dalam bentuk begini-begini, saya ngefek. Oh saya sebagai pimpinan, oh saya sebagai kerja profesional di amal usaha, sebagai dosen, sebagai rektor, sebagai direktur, saya tidak boleh main-main karena saya bersyahadat. Wah kalau begitu aman semuanya Pak. Ya disitulah. Padahal masyarakat berkemajuan itu al-mabniu ala tauhid. Konsep masyarakat berkemajuan itu didasarkan pada prinsip tauhid salah satunya. Nah, tauhidnya yang mana? Menurut saya yang begini-begini. Wallahu a'lam. Yang ketiga, waman da'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundang kamu, maka penuhilah undangan. Saya tanya, ini ngajinya sudah berpuluh-puluh tahun. Memenuhi undangan itu perintah Nabi dalam hadis ini maupun dalam hadis yang berbeda lagi. Itu mutlak apa bersyarat? Ngerti maksudnya? Mutlak apa bersyarat? Apa syaratnya? Alasan yang syar'i. Ya benar. Al-Utsaimin itu menyebutkan wa yushtaratu bidzalika syurut ijabatud da'wah. Memenuhi undangan itu disyaratkan dengan ada beberapa syarat. Salah satunya alla yakuna hunaka mungkarun fi makanid da'wah. Kalau di tempat sana itu tidak ada kemungkaran. Tapi kalau ada kemungkaran, tentu kita ini punya power untuk bisa merubah secara tahap demi tahap kemungkaran. Kata Al-Utsaimin, maka wajib untuk bisa hadir. Tapi kalau tidak bisa, dan di sana ada kemungkaran, ada kesirikan misalnya gitu ya, ada bid'ah di sana, saya nanti terlibat dalam perbuatan itu. Ya, masa sudah tua-tua di sana itu nanti ada hiburannya Pak dangdut. Wong sudah tua-tua kok bolak-balik diajak yang ngedigoyang ya. Gimana itu? Ya. Ini benar Pak. Tapi publik kan tidak mengerti itu Mas ya. Ini kalau tanda petik sepertinya membaikot undangan karena di sana ada kemaksiatan, ada kesirikan. Nanti lama-lama kan selesai. Dibaikot semuanya Pak, nggak ada yang datang. Kenapa? Oh ya mesti ayo sini Muslim semuanya akidahnya baik. Lah sampai undang kemaksiatan kayak begini ya mesti nggak datang. Nah kalau semuanya begitu, kira-kira ada nggak orang untuk memamerkan kesirikannya di tengah-tengah masyarakat? Nggak ada. Sekarang kan enak aja. Saya boleh cerita?
Boleh. Nggak apa-apa ceritanya. Bapak sampai jam 8. Iya, silakan. Enggak, saya nggak enak badan, enggak lama-lama saya. Saya diundang di satu majelis untuk memberi khutbah nikah di Gresik sana tanggal 8. Tapi pembawa acaranya itu setelah baca Quran macam-macam yang dibaca, sholawatan dulu, ada pakai jidornya itu loh, apa namanya? Tapi pada bacaan-bacaan tertentu saya tidak hafal materi bacaannya. Yang saya hafal dan panjenengan juga hafal mahallul qiyam. Semuanya berdiri. Ini mohon maaf saya tidak mengolok-olok. Sak masjid rame ya Nabi dan sebagainya. Saya duduk sendiri di depan. Memang rasanya nggak enak, tapi saya punya argumentasi. Sekian menit yang dilalui itu tadi tidak ada orang yang tanya mendekati saya, Ustadz kok tidak berdiri? Jawabannya sudah tak siapkan. Andai kata ada yang berani tanya, apa jawabannya? Lah sampean ngadeg lapo? Makanan saya. Karena apa? Ini Majelis Tarjih juga menulis itu loh, Pak. Cuma mungkin tidak banyak orang tahu. Nabi itu tidak kersa dihormati dengan cara berdiri. Padahal Nabi masih hidup. Para sahabat sedang duduk, Nabi datang menuju ke sahabat, ada yang tahu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asa fakumna ilaihi. Itu Rasulullah ke sini itu, mari kita berdiri. Sesampainya di situ yang didakwakan Nabi apa? La taqumu kama taqumul ajimu yu'adzimu ba'dhum ba'd. Jangan berdiri kayak orang asing itu, orang Persia Romawi menghormati raja-rajanya sambil berdiri. Itu ya. Kemudian Anas bin Malik dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifal Mansura menyebutkan maka syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima karahiyati dzalik. Kata Anas, tidak ada orang yang kita hormati melebihi Nabi. Sahabat-sahabat itu begitu. Tapi para sahabat itu mereka mengerti ketika ada Nabi datang mereka tidak berdiri dengan menghormati. Karena Nabi tidak suka dengan cara begitu. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan siapa yang senang dihormati dengan berdiri falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah orang siap-siap masuk neraka. Jadi tradisi menghormati orang lain dengan berdiri itu tidak bagian dari syariat. Nah, tapi jangan salah paham, saya tidak menerangkan itu. Di kitab itu dibedakan antara al-qiyamul mamnu dengan al-qiyamul masyru'. Berdiri yang dilarang itu gimana, yang boleh itu gimana. Saya beri contoh yang boleh di antaranya. Misalkan kita sedang duduk taklim begini, tiba-tiba ada satu orang yang datang ke sini mau menemui salah seorang di antara yang ada di sini. Maka salah seorang itu boleh berdiri untuk menyambut tamunya itu tadi. Yang lain tidak perlu. Satu. Yang kedua, yang disebut al-qiyamul masyru' yang diperbolehkan itu ketika ada salah seorang jamaah datang ke sini, dia dalam kondisi kurang sehat, dia naik motor atau naik becak, dia turun mau jatuh. Maka ada disunahkan untuk ada yang menyambut. Untuk apa? Memberi pertolongan. Tidak boleh kita bilang gini, itu Pak sakit itu jamaah kita mau datang, biarin aja Mas. Tidak boleh berdiri, ada hadisnya itu. Nah kalau jatuh, oh jatuh tambah banyak pahalanya. Jangan. Tidak boleh. Maka tidak digebiau ya. Tapi menghormati dengan cara itu tidak bagian. Yes, ilmu saya tidak banyak. Naudzubillah min dzalik. Itu saya tidak mengerti kenapa orang-orang sekarang itu kemudian meyakini Rasulullah itu datang lalu semuanya disuruh apa? Sedangkan jenengan dan saya beragama itu tidak menurut tradisi.
menurut Dilala. Coba saya bukakan di Aqidatut Tauhid, mudah-mudahan tidak salah ya. Dalam kitab Aqidatut Tauhid, mengapa masyarakat itu akidahnya bengkok, salah keyakinan hidupnya? Pertama, al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu akidahnya bengkok, tidak lurus, tidak benar, sebabnya tidak mau belajar. Itu sudah jelas itu, udah. Al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Tidak mau belajar, atau ada orang yang alim tidak mau mengajar. Syekh itu tolong diajar itu, Pak Kiai ulama tolong diajar itu orang-orang supaya enggak keliru akidahnya. Mereka sudah mau belajar tapi enggak ada yang ngajar. Itu juga rusak. Atau ada yang ngajar, masyarakat tidak mau belajar, akhirnya mencari formulasi sendiri tentang akidah-akidahnya. Urunan yang mestinya dipakai sosial, yang mestinya dipakai untuk taklim, pencerahan, lalu dipakai ngaji di punden, misalnya begitu ya. Ada nggak begitu? Punden itu apa sih? Dari mana? Imam dakwah itu memberi nasihat, wa a'zamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Bukan sholat, bukan haji, bukan umrah, bukan ini. Makanya saya sering menyebutkan, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, berdosa nggak? Kalau nggak ngerti akidahnya, bagaimana caranya dia implementasi dari akidah? Makanya kata Fauzan al-Fauzan tadi, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil i'tirad an ta'allumi wa ta'limi. Rusak akidahnya itu karena nggak mau belajar, atau ada orang alim tidak mau mengajar. Itu sama dengan tumbuh oleh tutup. Ya, bukan karena saya, enggak, siapa saja banyak orang alim kan. Yang kedua, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Fanatik kepada nenek moyangnya, tradisinya, dan berpegang teguh pada itu walaupun itu batil. Kenapa kau pakai rame-rame di punden, pakai ini dan sebagainya, makan-makan ngaji di punden? Oh, kayak ben mulai yang ini mas, saat durunge kon lahir ya wis ngene iki. Ya. Coba baca di kitab Tauhid itu bab 19, 20, 21, 22. Nabi sangat amat melarang. Kuburan itu bukan tempatnya untuk mengaji, bukan tempat untuk ibadah. Tapi pikiran begitu jangan disalahartikan. Oh, enggak boleh ziarah kubur. Enggak, boleh. Tapi tidak begitu caranya. Itu. Yang ketiga, rusaknya akidah tadi, at-taqlidul a'ma bi akhli aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Yaitu taklid buta, mengambil dawuhnya orang-orang terdahulu min ghairi ma'rifati daliliha, tanpa mengerti dalilnya. Padahal agama itu kan pakai dalil. Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabinya, wa ma'rifatu dinil islami, mengerti tentang agama Islam, bil adillah, pakai dalil. Dalilnya mana? Ya di kitab-kitab yang sahih itu, yang sudah ditulis oleh para ulama itu. Bukan kitab Fathul Jari alias jari-jari. Ada lagi kata Fauzan, mengapa akidahnya masyarakat itu rusak? Al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah al-qur'aniyah. Jadi rusaknya akidah itu karena mereka itu al-ghaflatu an tadabburi ayatillah, lupa atau menyepelekan, tidak mentadabburi ayatnya Allah yang kauniyah dan syar'i. Ayatnya Allah yang syar'i ya yang ada di Quran. Yang kauni yang ada di mana? Alam. Ini apa ya? Wah, panas. Tiba-tiba bisa adem gini ya. Berarti nasdem.
Panas adem kan? Bukan partai Pak ya, mohon maaf. Saya bukan orang partai. Oh, kalau menurut ilmunya BMKG ada teori ini dipelajari itu. Tapi kalau iman kita, oh Allah menghendaki begitu. Ini kenapa yang nggak biasa banjir kok sini banjir? Ya boleh, silakan dianalisa. Tapi tidak menutup kemungkinan di balik itu adalah ada hukuman Allah. Karena banjir itu bisa menenggelamkan banyak orang atas perintahnya Allah, betul? Betul. Begitu pula api bisa membakar apa saja dan siapa saja. Nah, di situ. Jadi al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyah wasyar'iyyah. Lupa tidak mentadabbur. Jadi balik lagi berdele-dele ya. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kamu maka kamu penuhi. Tapi saya sudah menyebutkan yushtaratu bidzalika syurut, tapi ada syaratnya, tidak boleh mutlak mendatangi. Tadi sudah disebutkan alla yakuna hunaka mungkarun fi makani dakwah. Kalau di sana tidak ada kemungkaran. Jadi kalau sini itu muslim semuanya, lalu ada di situ ada kemungkaran lalu dibaikot, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya lama-lama dihindari. Berhenti dengan sendirinya. Oh, orang sini nggak ada yang diundang, tak undang gini nggak ada yang datang. Ya mesti ae wong ini santri kabeh lah sampai ngundangi dengan cara begitu. Acaranya itu ada kesirikan, ada bid'ah, udah ngerti semuanya, nggak datang. Ya, maka ada syaratnya. Yang kedua ayakuna adai musliman, yang undang itu muslim diantaranya. Ya. Kemudian berikutnya Allah tatadammanu al-ijabatu isqatu wajibin. Kalau memenuhi undangan menggugurkan kewajiban, boleh tidak datang. Nah, ini jamnya ini diundang itu sholat Jumat piye iki. Nah, daripada begitu tidak datang. Sampeyan bolak-balik tak undangan. Nah, sampeyan ngundangi menjelang sholat Jumat, ada gimana? Sampeyan ngundang itu habis maghrib. Nanti sholat jamaah isanya saya di mana? Masyarakat sini muslim semuanya diundang. Paling nanti pas isya itu masih rame-rame makan-makan itu, apalagi prasmanan, milih sendiri makanannya banyak sekali. Sampai gantek-gantek. Nah itu kata, kalau orang sudah ngugemi sholat jamaah dan tidak mungkin sholat di sana itu ada sholat jamaah, nggak datang saya. Nanti datang setelah sholat aja. Kauman yang nggak masalah. Ya, nah di situ. Terakhir, waman sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Oh, ada satu lagi. Allah tatadammanu dhararal mujib. Kalau diundang tadi lalu menimbulkan keberatan, kerepotan, masyakot bagi orang yang datang. Saya minta undang nggak datang, nggak bisa mas. Hutan deres, saya nggak bisa naik motor, nggak bisa ini, nggak ada bemo, nah ini repot daripada saya jalan kaki sekian kilo. Nanti madharat saya lebih besar, nggak datang. Itu boleh. Ini pendapatnya Al-Utsaimin ya. Kemudian berikutnya waman sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu maka balaslah. Coba saya cek dengan. Kalau ada orang menyampaikan assalamualaikum, jawabannya? Nah, berarti lebih banyak apanya? Jawabannya daripada salamnya. Ternyata saya pernah di rumah sakit ya, ikut pelatihan dari pelayanan, istilahnya pelayanan itu, customer service excellent. Ada pasien yang minta ke cleaning service air sekian, minta untuk minum obat. Zahirnya sekian aja sudah cukup. Padahal yang diminta itu dia adalah hanya sekedar cleaning service. Dia mengambilkan air 2 kali ini, tunggu sekian menit Pak, saya ambilkan terus ini. Berarti dia memberikan pelayanan lebih banyak daripada permintaan. Itu syariat. Ya.
Saya juga punya pengalaman di rumah sakit tertentu dan bisa kita ambil pelajaran. Saya tanya, Mbak, ketika ada pesawat perawatnya lewat, toiletnya di mana? Sebentar Pak, monggo ikut saya. Saya diantarkan. Dia belok kanan, habis itu belok kiri. Sebentar Pak, dia masuk di kamar mandi, ngecek airnya ada, sabunnya ada. Itu sudah 15 tahun yang lalu kan. Monggo Pak, silakan. Ini sesuai dengan ini. Salam tadi saya beri contoh. Tapi kadang-kadang kita itu tidak belajar dari mereka yang memahami ini, walaupun mereka tidak mengerti teks hadisnya. Mbak, toiletnya mana? Itu Pak ya, terus saja. Nanti di pojok itu belok ini sedikit ya. Di sana itu kan ada sapu ya, nanti belok kanan. Dilihat dari jauh kelihatan sapunya. Tidak begitu mestinya. Berikanlah kepada orang itu lebih baik daripada permintaannya. Ya tentu saja tidak mutlak gitu ya. Begini-begini itu kita harus belajar dari orang yang mengimplementasikan apa tadi, service excellent. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu ketika ada tamu atau customer atau klien atau pasien atau nasabah itu, ini respon time-nya apa? Sesaat berdiri. Ada yang bisa dibantu Pak? Ngerti maksud saya? Yeah. Jadi menawarkan dia. Ya. Telepon, di situ ada telepon kontaknya di telepon dari. Ngangkat juga harus baik mestinya. Tapi saya pernah itu di internal kita, saya telepon, "Iki sapa sih bolak-balik telepon?" Coba. Betul kata Nabi tidak begitu. Masya Allah. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, kamu balas. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'uhu. Kalau sampai tidak menemukan ada yang bisa dibalas, maka doakan aja orang itu. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kamu meyakini bahwa dengan cara begitu adalah kamu memberi kebaikan balasannya sama orang itu. Jadi hadis ini, tema ini dikatutkan dari yang pertama tadi. Ya, yang pertama tadi, man sa'ala billah fa'atuhu. Siapa yang minta atas nama Allah maka kamu beri. Tetapi titik tekannya adalah dia menyebut nama siapa? Allah. Berarti takzim. Lah kalau menyebut nama Allah maka orang tidak boleh main-main. Wallahu a'lam. Nah, itulah beberapa poin. Nanti kita lanjutkan bab yang berikutnya. Sebenarnya yang cukup bagus itu yang sering ada di masyarakat itu maja'a fi Allah bab 57. Yang 56 itu la yus'alu bi wajhillah illal jannah. Jangan minta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Nah, di situ ada kalimat menyebut wajah Allah. Pertanyaannya, apakah Allah punya wajah? Ya. Nanti itu gandeng dengan bab yang 67. Walaupun di dalam masyarakat itu banyak yang tidak setuju dengan konsep itu, terutama yang mengikuti mazhab-mazhab dari Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Sebagian saudara kita itu mengolok-olok tentang konsep tauhid ini. Dari mana bisa tahu mengolok-olok? Ada di YouTube. Ya. Tak kasih bocoran bab 56 ya. Ada dialog, tapi saya tidak bahas itu ya, antara Ustadz sama Pak Kiai. Ini membahas mengenai Allah itu di mana. Kalau konsep tauhid menurut para ulama ada di arsy. Betul ya? Nah, dialog ini membantah itu, maksudnya mengkanter pendapat bahwa Allah itu berada di arsy. Pak Ustadz tanya sama Pak Kiai, itu ada orang mengatakan Allah itu di arsy. Gimana? Ya itu sesat. Allah itu tidak bertempat. Kalau yang bertempat itu manusia. Lah kalau Allah itu di arsy, lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Lah ya itu Pak Kiai.
Terus Pak Kiai, kalau Allah itu di arsy, berarti lebih besar mana antara Allah dengan arsy? Yaitu namanya sesat ya, macam-macam yang diomongkan. Arsy itu bukan alamatnya Allah, kata Pak Kiai. Ada masih di YouTube. Arsy itu alamat palsu katanya. Kata loh, kata Pak Kiai tadi. Terus Ustaz tanya lagi, Pak Kiai, kalau sepertiga malam Allah itu turun, berarti arsy-nya kosong. Nah sekarang saya tanya yang hadir, nanti dibahas gitu ya. Ini pikiran-pikiran begini, pertanyaan-pertanyaan begini, dan jawaban-jawaban begini. Ini pendekatan pakai rasional apa pakai dalil? Pakai akal toh? Nah tentang Allah itu boleh nggak pakai akal? Nggak bisa. Nggak bisa. Pakai tentang Allah kok pakai akal? Sayyidina Umar itu ditanya, ya Amirul Mukminin, ma makna tsumma stawa 'alal 'arsy? Apa maknanya Allah itu bersama? Marah Sayyidina Umar. Tentang Allah ditanyakan saya. Lain kalau Umar Bakri ditanya begitu, jawabannya begini. Mana aku tahu? Mana aku tahu itu bahasa Indianya? Tentang Allah ditanyakan saya. Mana aku tahu? Wallahu a'lam. Nah inilah variasinya tauhid itu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.